sebenarnya komoditi boomnya sebenarnya udah terasa juga, sebenarnya lumayan terasa di saham-saham CPO. Tapi kalau kita bandinginnya sama batubara tuh nothing banget. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini ada Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Yes, bareng Maria Katarina dan juga Putra tim riset CNBC Indonesia. Oke, sekarang udah masuk bulan Oktober, kuartal 4. Tinggal berapa minggu lagi ya, kita ngomongnya gak berapa bulan ya, berapa minggu lagi. Happy New Year 2023. Masih bulan sih, 2 bulan lagi. 8 minggu ya kan. Lebih lu. Lebih 12 mingguan lah ya. Satu kuartal lagi Satu masih. kuartal lagi masih. Tapi masih bisa nggak sih ngejar pencapaian keuntungan di saham nih kira-kira? Kalau menurut lo, sebelum kita bahas tema yang akan kita bahas nih hari ini. Ya tergantung posisi sekarang gimana. Sekarang nih pas kita bikin paham nih lagi turun sih ya di bawah 7.000. Enggak, maksud gua YTD-nya gimana? Oh, YTD-nya oke. Ya, sama dibandingin lah sama saham-saham Portolu apa gitu ya? Bandingin sama Portolu. Misalnya Portolu lebih baik daripada YTD kan masih hijau ya. Iya, sebenarnya YTD masih IHSG hijau tuh udah hebat loh, itu terbaik di Asia. Yang lain merah semua. Yang lain nggak ada yang perform ya. Jelek-jelek semua, nggak ada yang perform. Kalau US itu parah banget YTD-nya. Nah jadi ya memang salah satu yang masih bisa hijau. Bahkan kemarin sempat all time high cuman kita doang gitu. Keren market kita. Nah, di balik yang masih keren ini secara year to date ya pasti ada up and down lah. Yang mungkin Sobat Cuan rasain setiap kali bertransaksi saham atau trading atau mungkin punya saham-saham yang sekarang ada di portonya Sobat Cuan. Nah, sekarang kita bahas mengenai palm oil nih. Palm oil kan juga lagi mulai apa ya? Kalau bisa dibilang harganya mulai mandek atau mulai apa? Karena kemarin kan sempat yang tinggi. Ya, awal tahun tinggi terus mulai longsor. Iya, terus harga sahamnya pada ikut semuanya gitu kan dengan harga komoditinya. Nah, kalau sekarang posisinya berarti udah mulai longsor atau sudah longsor? Sudah longsor hitungannya. Udah jauh banget dari all time high. Jadi ya seperti tadi Maria bilang, ini kemarin sempat tinggi lalu harga sahamnya ngikut, terus sebenarnya nggak ngikut banyak-banyak amat juga. Karena emang karakteristiknya saham CPO gitu. Kalau CPO terbang, sahamnya nyantai. Kenapa alasannya? Salah satunya karena nggak liquid ya. Oke. Kita tahu sektor perkebunan kan yang paling kecil market cap-nya. Yang market cap-nya kecil, berarti dana yang di dalam kurang banyak berarti kan. Ya, jadi ya barang-barangnya kurang liquid. Sebutin aja barang-barang emiten CPO yang liquid apa sih, paling cuma Ali doang gitu. Iya. Yang lainnya kan kurang liquid. Yang lain enggak gitu, ya. Terus ya jadinya karena kurang liquid jadi kurang tercermin ke harganya secara langsung. Jadi biasanya ketika ada something big baru ada dana masuk, misalnya rilis lapor keuangan karena CPO-nya bagus, komoditasnya bagus, maka lapor keuangan bagus. Itu baru biasanya ngedrive harga sahamnya gitu. Jadi agak jauh ngelek dibandingkan dengan batubara. Berarti nunggu dulu sampai naik dulu baru nanti orang notice gitu ya, baru notice ya. Iya, misalnya lapor keuangan udah bagus atau mau bagi dividen atau bla bla bla, baru orang baru notice, baru masuk. Misalnya batubara kan live banget ya. Banget. Itu Newcastle call longsor atau terbang, besoknya anjlok. Anjlok atau terbang langsung direspon. Misalnya CPO lebih nyantai, kayaknya lebih nyantai gitu. Tapi kalau karakter si pemilik saham-saham CPO rata-rata kalau di bursa kita kayak gimana sih? Emang ini buat saham menurut lo kategorinya tuh apa? Cocok buat apa? Banyak value investor, banyak value buy. Banyak value berarti untuk long term dong sebenarnya. Iya, sebenarnya simpen saham ini. Iya, untuk simpen long term. Karena banyak yang karena satu lagi gue bilang karena kurang liquid. Datanglah banyak value investor di dalam itu. Om LKH kan ada pegang satu barang-barang CPO banyak lumayan dia ada. Salah satu yang gede malah. Tambah lagi dibeli sama LKH kan, dibeli di hold sama dia, makin gak liquid, makin gak ada transaksi, makin dipegang soalnya sama satu orang dengan dominasi yang besar. Ya udah barangnya dikit, terus ada satu orang yang pegang gede. Ya udah makin dikit barangnya. Jadi ya kalau mau kemana-mana, mau gerak susah gitu ya, tunggu something dulu gitu. Kalau dilihat dari term historicalnya, Pot, sebenarnya cukup punya historical yang bagus nggak sih saham-saham ini? Artinya kalau lo simpen panjang, kalau banyak value kan berarti dalam jangka panjang sebenarnya punya prospek yang bagus lah ya. Kalau yang lo perhatiin? Kalau sekarang sih mantul-mantul doang ya, naik turun gitu doang ya, kayak saham cyclical pada umumnya, padahal yang memang secara fundamental biasanya lebih murah dibanding misalnya cuman PBV cuma 0,5, 0,3 gitu. Tapi sahamnya bergeraknya gitu ya, naik dari PBV bandnya dari 0,3 jadi 0,8, turun lagi jadi 0,5. Cuman mantul-mantul di situ doang, nggak ada yang gaya-gaya BCA dari bawah langsung thread naik ke atas, jarang banget ya gitu. Gaya BCA. Iya.
Berarti kalau dilihat, kalau kita bilang market maker atau market driven di CPO ya the one and only cuman Ali doang ya. Iya, paling gede dan paling liquid itu yang market gitu. Lu lihat Ali aja. Oke. Trennya tren turun sebenarnya kan, walaupun dia mantul naik turun tapi trennya tren turun gitu. Nah ini Sobat Cuan ya. Jadi kalau misalnya kita tertarik untuk punya Ali aja sekarang ini kalau secara year to date aja juga udah terkoreksi sih sebenarnya ya. Ya, tapi ya itu salah satu happy-nya saham-saham CPO. Jadi ketika CPO terkoreksi, saham-sahamnya juga walaupun terkoreksi nggak separah koreksi CPO-nya. Karena naiknya juga nggak parah, iya, karena turunnya juga nggak parah. Turunnya juga nggak parah. Kayak CPO-nya kan dari ATH udah drop 50% kali. Iya, udah kepangkas 50%. Ya udah kayak kripto aja hilang setengahnya. Nah, berarti dengan kata lain kalau lo pengen punya saham-saham yang based on CPO ini ya lo harus ngikutin komoditinya. Kalau mau main safe gitu misalnya, oke, gue ngikutin aja nih selama komoditinya lanjut terus, gue hold dulu. Nanti kalau udah mulai goyang ke bawah gue lepas gitu. Lebih ke situ atau seperti apa sih, Put? Kalau lu mau cuan dari CPO ya, ya bukan beli saham, lu bikin kebunnya sendiri. Parah. Karena emang sahamnya seperti gue bilang gak kemana-mana gitu. Cuman ya naik turun ya. Palingan kalau lu mau ya trading juga sebenarnya kurang menarik karena nggak liquid. Masuknya bisa berapa sih? Jadi sebenarnya kalau lu mau ya coba bisa dilirik satu Ali ya, mungkin ada second linernya lah. Ada indeks APG, ada indeksnya kan ya? Iya ada indeksnya dan market cap-nya paling kecil indeksnya. Iya. Lu lihat yang satu paling gede Ali kan belasan T kan. Di bawahnya itu tinggal 1 T, 2 T, 1 T, 2 T, ratusan M, 1 T, 2 T, ratusan M gitu. Jadi ya emang nggak menarik sebenarnya untuk dilihat, untuk di trading juga nggak menarik karena nggak liquid. Berarti gitu. Hanya untuk jangka transaksi panjang. Kecil gitu. Untuk makanya banyak investasi berarti. Makanya gue bilang banyak value di sini, banyak orang-orang value yang ngehold berharap market akan drive mereka ke harga wajar mereka, tapi ya sampai saat ini masih belum. Mungkin pernah nggak sih ada sejarahnya mungkin kalau balik ke zaman dulu banget pernah ada boomnya. Gue seingat gue ya selama sejarah gue bersiaran kayak pernah deh momentum 2014, 2013. Coba deh, ada gak sih momentum yang lo inget ya? Gak inget gue. Soalnya gue kayaknya pernah sempet banget banyak orang yang nanya nih CPO gimana. Mungkin karena lagi commodity boom, jadi orang kan pada ke batu bara, pada ke ini gini-gini kan, satunya juga komoditas. Sebenarnya commodity boomnya udah terasa juga, sebenarnya lumayan terasa di saham-saham CPO. Tapi kalau kita bandinginnya sama batu bara tuh nothing banget. Kayak misalnya Ali kan udah naik ke belasan ribu sebenarnya ya. Udah berapa belas ribu coba lu lihat itu kan dari single digit jadi double digit kayak itu ya. Gainnya udah puluhan persen, 30-40% tuh something impressive sebenarnya untuk suatu saham. Bisa naik 40%, 20%, 30% dalam 1-2 tahun. Itu something impressive gitu. Indeks saya cuma naik single digit ya. Tapi kalau lu bandingin sama batu bara yang triple digit, ya jadi kayak apa sih kayak gini, mending gue masukin batu bara gitu kan. Jadi kalau ada commodity boom ya udah ngapain ke CPO yang emang cuman gayanya nyantai-nyantai, udah batu barain aja gitu. Bener juga. Tapi kan maksudnya ada sahamnya gitu kan, kasihan ya kalau nggak. Soalnya kasihan kalau makanya gue bilang lu beli kebun sawit aja. Bukan, artinya kita coba ngasih tahu Sobat Cuan juga bahwa memang kita punya sektor perkebunan, di dalamnya tuh ada kelapa sawit. Walaupun kalau misalnya Sobat Cuan mungkin sering banget baca banyak banget berita-berita soal kelapa sawit gitu kan, soal masalah ban-nya dulu, kita di ban juga sama Eropa soal kelapa sawit kita. Terus petani sawitnya juga belum sesejahtera itu ya kan. Nah, jadi sehingga kok kayaknya nggak compare dengan harga sawit di pasaran dihargainya begitu di luar. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Cuman kan sebagai diversifikasi aset kan menurut lo tepat atau tidak gitu kan. Ini gue udah punya nih mining, gue punya banking, gue udah punya mining, gue punya banking, gue punya apalah yang ini itu. Kalau orang masuk kan sesuai capnya ya. Misalnya banking di market kita kan gede. Jadi misalnya MI atau reksadana indeks atau lain sebagainya masuknya kan sesuai persentase seberapa besar mereka. Ya udah kalau pengen masuk di saham-saham CPO kecil-kecil aja, 1%, 2% porto. Kecil banget. Iya, karena ya emang market capnya saham-saham CPO ini tuh memang kecil dibandingkan dengan indeks. Market cap indeks berapa tuh? Berapa ribu T. Ya lu bandingin Ali yang paling gede cuma 15 gitu. Kan ya emang susah lah kalau dibilang
bisa masuk gede, bisa cuan Tapi gede, ya. Padahal sebenarnya big group di company-nya itu atau yang paling gede lah kakak tertuanya kadang-kadang kan ada apa namanya aksi korporasi ya kayak Salim gitu kan. Tapi nggak ngangkat Salimnya juga ya, SIMP-nya gitu nggak diangkat ya. Salah satu nggak pernah bagi dividen soalnya juga. Jadi kan that's point. Ini terus value ini masalahnya juga. Ini juga masalahnya juga kayak gini. Biasanya tuh dijadiin ini doang, dipakai istilahnya gitu. Jadi misalnya ada supply chain perusahaan ABC, gue nggak nyebut apa misalnya ABC. Ini D dapat barang dari C dapat barang dari B dapat barang dari A. Ya A-nya biasanya ada perusahaan yang dikorbanin. Oh, A jual murah-murah biar B-nya untung banyak. B-nya jual murah-murah biar C-nya untung banyak. C-nya jual murah-murah biar D-nya untung banyak. Jadi margin perusahaan yang dikorbanin ini itu tuh paling ngenes atau bahkan rugi gitu biasanya. Nah, jadi banyak yang terjadi hal-hal seperti itu yang kurang menyenangkan di ranah-ranah CPO-an. Iya, gue nggak nyebut company-nya apalah ya. Iya, apapun itu ya. Karena kan juga sebenarnya bisa ke tracking sih emiten-emiten palm oil lah, bisa tahu lah ya banyaknya jumlahnya juga cuma segitu. Jadi mungkin sobat cuan lihat aja coba kira-kira yang mana yang baru-baru juga sebenarnya ada kan kemarin yang baru IPO ya kalau nggak salah. Banyak. Terus ya gue denger ini rumor aja ya katanya. Kasarnya nggak jadi deh. Jadi gue sebut deh. Anda sudah terlanjur jangan suruh cut, tidak bisa cut. Nggak bisa ngomongin ini bener-bener itu banget ya. Jangan. Sobat cuan mau tahu nggak kurang menyenangkan lah pokoknya rumornya. Jadi gue nggak Sobat cuan kalau mau tahu tolong bombardir komen di YouTube di sini YouTube ini ya YouTube ketika tayang lo tolong bombardir. Intinya dunia per IPO-an itu tidak seindah yang Sobat cuan bayangkan lah. Per IPO-an atau per CPO-an? Per IPO-an. Apalagi IPO CPO-an. CPO-an. Jadi ya mungkin ada duitnya yang nggak bener-bener dipergunakan untuk company lah gitu. Buat apa Ber? Lanjut next sudah tutup closing. Kalau misalnya lo mau tahu Sobat cuan tolong lo komen di YouTube, nanti kita tayang di YouTube, tolong di komen paksa dia untuk berbicara ya. Tapi emang sih Sobat cuan banyak pilihan sektor. Nah kalau sekarang misalnya dibilang nasibnya atau futuresnya akan kayak gimana, yang harus jadi panduan Sobat cuan yang masih pengen punya saham CPO nih apa? Lihat komoditasnya aja. Kayak kemarin berapa minggu ini udah mulai mantul kan, jebol bawah anjlok parah, setelah anjlok parah udah mulai technical rebound lah ya. Ya lihat dia benar-benar bisa maintain 3.000, 4.000, 4.000, 5.000 udah oke lah gitu. Tapi ya sekali lagi balik ke GCG perusahaannya lagi, emang benar-benar perusahaan ini ingin supaya company-nya jadi something atau jadi sapi perah gitu. Company jadi something atau jadi sapi perah. Susah nih untuk ditelaah nih Sobat cuan ya. Tapi gitu sih Sobat cuan, kalau dari tren harganya kayak masih juga akan turun ya. Tren harga CPO komoditasnya kemarin baru technical rebound sih. Jadi lihat bisa mantul atau enggak gitu. Jadi bisa. Masih cek nanti seperti apa. Iya. Masih wait and see ya kalau istilah lihat ini bisa mantul nggak sih gitu atau enggak langsung. Sekarang tuh di hampir 4.000 ya? 3.008 ya. Nah gue itu lo tau gak? Gue tuh siaran CPO Komoditi Prasaria berapa? 1.800. Lama sekali gue udah siaran lama. 2.000 pokoknya lama lah. Oke, pertama kali gue siaran tuh 1.800. Jadi ya sebenarnya kalau ketika waktu gue siaran lu juga udah punya, harusnya sih sekarang dengan komoditi. Enggak juga, inflasinya berapa, Bos? Ya gitulah ya Sobat cuan. Ini serba-serbi aja. Jadi kita banyak banget bahas tema-tema dan sekarang kita mau angkat soal CPO. Kurang lebih seperti itu. Jadi masih ya lo harus cek dulu lah gitu kan. Dan mungkin pintar-pintar juga memilih yang oke dan cocok buat Sobat cuan. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuan_cuan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita, di like, di share, di komen. Dan juga kasih kita banyak masukan supaya kita bikin konten yang lebih oke lagi. Dan podcast kita hari ini juga tayangnya di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat cuan. Kita berdua pamit. Bye-bye.